Halo Sobat Saverian, perkenalkan nama saya Dulcis Virgin Maria Daud dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan alat peraga yang sudah saya buat sebelumnya, yang menggunakan alat-alat dan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, ada kertas manila. Yang kedua, ada mistar. Yang ketiga, ada pensil. Yang keempat, ada penghapus. Baik, hal pertama yang akan saya jelaskan mengenai karakteristik dalam grafik fungsi kuadrat adalah mengapa dalam fungsi atau persamaan kuadrat, nilai A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, sebelumnya hal pertama yang harus kita ketahui adalah syarat untuk membentuk persamaan atau fungsi kuadrat. Jadi ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah nilai A tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, A, B, dan C harus merupakan bilangan real. Yang ketiga, pangkat tertinggi dari X adalah 2. Untuk memperjelas penjabaran berikutnya, maka saya akan menggunakan contoh salah satu fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 16. Jadi teman-teman, jika kita membuat grafik dari x kuadrat kurang 8x tambah 16, maka hasil dari grafik fungsi kuadrat tersebut adalah seperti ini, di mana titik puncaknya itu berada di 4,0 dan dia melengkung ke atas, di mana bisa disebut juga bahwa grafiknya itu tersenyum. Tetapi jika kita menggantikan nilai A yang dalam persamaan ini merupakan 1 dengan 0, maka otomatis x kuadratnya juga ikut hilang dan membentuk sebuah persamaan baru, yaitu negatif 8x tambah 16 sama dengan 0. Perlu diketahui bahwa negatif 8x tambah 16 sama dengan 0 sudah bukan merupakan fungsi kuadrat, karena dia tidak memenuhi 3 persyaratan yang sudah disebutkan sebelumnya, melainkan ini sudah masuk menjadi persamaan linear satu variabel, di mana dalam persamaan linear satu variabel syaratnya adalah pangkat tertinggi dari x adalah 1, dan persamaan ini memenuhi persyaratan tersebut. Lalu jika kita menggambar grafik dari negatif 8x tambah 16 sama dengan 0, maka grafik tersebut tidak akan melengkung, melainkan dia hanya lurus saja dari titik 0,16 ke titik 2,0. Baik, hal berikutnya yang akan saya jelaskan adalah pengaruh nilai koefisien A, B, dan konstanta C pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah pengaruh nilai koefisien A. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam persamaan atau fungsi kuadrat, A tidak boleh sama dengan 0. Artinya, hanya ada 2 kemungkinan nilai A ini, teman-teman, yaitu A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0. Dan keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah A lebih besar dari 0. Kita akan menggunakan contoh fungsi kuadrat, yaitu
fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 7. Nah, nilai A dalam fungsi ini teman-teman adalah 3 yang merupakan bilangan positif. Sehingga grafik yang terbentuk akan menjadi seperti ini. Di mana grafiknya itu melengkung ke atas atau tersenyum. Berikutnya, nilai koefisien A itu lebih kecil dari 0. Kita akan menggunakan contoh fx sama dengan negatif 4x kuadrat tambah 16. Nah, dalam fungsi ini nilai A itu sama dengan negatif 4 yang merupakan bilangan negatif, sehingga grafik yang terbentuk akan menjadi seperti ini. Di mana dapat kita lihat bahwa grafiknya ini melengkung ke bawah atau membuka ke bawah. Dapat diartikan juga bahwa grafiknya ini grafik murung, teman-teman. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengaruh nilai koefisien B pada grafik fungsi kuadrat. Jadi, teman-teman, nilai B itu berpengaruh pada titik puncak grafik. Kita akan mengandaikan titik puncak grafik sebagai XP. Nah, untuk memperoleh XP, kita dapat menggunakan rumus negatif B per 2A. Sehingga, jika nilai B dan A bertanda sama, maka XP lebih kecil dari 0. Di mana titik puncaknya akan berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Sedangkan, jika nilai B dan A bertanda beda, maka XP-nya akan lebih besar dari 0. Di mana titik puncaknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Tetapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam persyaratan membentuk persamaan dan fungsi atau fungsi kuadrat, nilai yang tidak boleh sama dengan 0 adalah hanya A. Jadi, B bisa saja bernilai 0. Nah, jika B bernilai 0, maka titik puncak berada tepat di sumbu Y. Kita akan melihat contoh dari grafik-grafik tersebut. Yang pertama, grafik ini. Dapat dilihat bahwa grafiknya ini membuka ke atas, teman-teman, atau grafiknya ini tersenyum. Artinya, A itu positif, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Lalu, titik puncaknya ini berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Artinya, A dan B bertanda sama. Dapat dilihat dari penjelasan di sini. Lalu, karena nilai A dan B tadi bertanda sama, karena kita sudah tahu bahwa nilai A tadi positif, maka otomatis nilai B juga positif. Jadi nilai A dan B sama-sama positif. Dan berarti sama-sama lebih besar dari 0. Lalu berikutnya pada contoh grafik yang ini, kita bisa lihat bahwa grafiknya itu membuka ke bawah. Artinya grafik bisa disebut juga bahwa grafik ini murung. Artinya
A-nya itu negatif, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, titik puncaknya ini berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Artinya, A dan B bertanda beda, seperti pada penjelasan tadi. Jika kita sudah tahu bahwa nilai A-nya negatif, otomatis bahwa nilai B-nya positif. Sehingga A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh dari nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi, teman-teman, nilai C berpengaruh terhadap titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, kita akan mengandaikan bahwa X sama dengan 0. Maka bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jika kita menggantikan x-nya dengan 0, maka akan terbentuk a kali 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c yang akan menghasilkan c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, C. Berarti bahwa titik potong grafik dengan sumbu Y itu bergantung pada nilai C-nya, teman-teman. Jadi ada 3 kemungkinan terhadap nilai C ini. Karena dalam persyaratan sebelumnya, kita ketahui bahwa yang tidak boleh sama dengan 0 hanya nilai A saja. Jadi nilai C bisa saja bernilai sama dengan 0. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika nilai C-nya positif. Jika nilai C-nya positif, teman-teman, maka grafik akan memotong sumbu Y atau sumbu yang tegak lurus di atas sumbu X atau sumbu yang mendatar. Sedangkan kemungkinan berikutnya, jika nilai C-nya negatif. Jika nilai C negatif, maka grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi grafik memotong sumbu yang tegak lurus di bawah sumbu yang mendatar. Lalu kemungkinan terakhir adalah jika nilai C sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di titik 0,0. Jadi kita dapat melihat contohnya di sini. Nah, pada grafik ini dia memotong. Jadi grafiknya ini memotong sumbu Y itu di atas di sumbu X. Jadi ini sumbu Y dan ini sumbu X, dan dia memotongnya itu pada tepat di atas sumbu X, di mana dapat kita artikan bahwa C-nya itu dia lebih besar daripada 0 atau C-nya positif. Lalu contoh grafik berikutnya adalah bisa kita lihat di sini di grafik ini, grafiknya memotong sumbu Y atau sumbu yang tegak lurus ini di bawah dari sumbu X, sumbu yang mendatar ini. Jadi titik potongnya ini ada di sini, di bawah sumbu X ini. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai C-nya itu lebih kecil dari nilai dari 0. Yang dapat diartikan juga bahwa C-nya itu negatif. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh nilai D atau diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Jadi, D atau diskriminan dapat kita hitung atau peroleh dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, nilai D ini, teman-teman, mempengaruhi titik potong grafik
terhadap sumbu X. Nah, sama seperti pengaruh dari nilai C, nilai D juga dapat memiliki 3 kemungkinan pengaruh. Yang pertama adalah jika nilai D lebih besar dari 0 atau positif. Jika nilai D lebih besar dari 0 atau positif, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik sekaligus. Lalu berikutnya, kemungkinan jika nilai D sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X hanya di 1 titik. Kemudian, jika kemungkinan jika nilai D lebih kecil dari 0 atau nilai D-nya itu negatif, teman-teman. Jika nilai D-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Jadi grafiknya itu menggantung. Jadi di sini sudah terdapat 6 contoh grafik yang terbagi lagi menjadi 3 nomor. Di nomor pertama dapat kita lihat bahwa grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik sehingga D-nya lebih besar dari 0 atau positif. Sedangkan di nomor 2 kita dapat lihat bahwa grafiknya ini hanya menyinggung sumbu X di 1 titik, sehingga dapat diartikan bahwa nilai D-nya itu sama dengan 0. Sedangkan di nomor 3 kita dapat lihat bahwa grafiknya ini tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X, tetapi grafiknya ini menggantung. Dapat diartikan bahwa nilai D lebih kecil dari 0 atau negatif. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai karakteristik dalam grafik fungsi kuadrat. Terima kasih.